Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada sukanya kita pagi hari ini? Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama kita menyembah Yesus, Dia yang sungguh indah, Dia Yesus yang sungguh besar, Dia Yesus yang sungguh ajaib bagi setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita, untuk kita bersyukur bahwa Dia Allah kita, Allah yang sungguh baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Kami bersyukur kepada Tuhan, pagi yang indah yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh beribadah kepada-Mu, untuk kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Sebab di Tuhan, di hati kami hanya Kau Tuhan kami, Allah kami satu-satunya yang kami sembah, Allah kami yang kami agungkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan kami mau menyenangkan hati. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Yeah.
bersyukur dan terima kasih Tuhan, pagi yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami memuji-Mu, untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk lihat memuji-Mu dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih salam kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia, dan kita ya Tuhan, kita adalah orang-orang yang layak untuk memuji Dia seperti Allah yang baik. Haleluya.
Kita selalu merindukan roh di antara tubuh itu, yaitu roh kudus itu selalu ada di dalam setiap kehidupan. Haleluya Yesus. Yang baru mulai
bukan suami, bukan istri, bukan tetangga kami yang mengubahkan kami, tapi hadirat Tuhan, urapan Tuhan yang akan mengubahkan hati kami, mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Datanglah Roh Kudus dalam setiap hati kami, datanglah Roh Kudus dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu yang akan mengubahkan kami. Jika kami datang ya Tuhan dengan letih lesu beban berat, jika kuasa Tuhan mengubahkan kami pulang dari tempat ini membawa ya Tuhan berkat-berkat yang luar biasa. Ada pemulihan, ada pertolongan, ada kesembuhan. Kami siap pagi hari ini untuk diberkati lagi dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami taruhkan semua dalam tangan kuasa-Mu, telinga, pikiran, hati kami, hidup kami, untuk kita beri dengan firman-Mu dijadikan lebih baik lagi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Shalom. Kita sudah di penghujung bulan 7. Kayak cepet ya. Kayak baru kemarin gitu ya, minggu pertama sudah di minggu yang terakhir. Bapak Ibu, tanpa kita sadari waktu terus berjalan ya. Waktu terus berjalan, ya jam berganti jam, ya hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan sebentar lagi tahun pun juga akan berganti. Tanpa kita sadari ya, semua ini ya banyak yang berlalu sia-sia dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, jadi apalah artinya hidup ini kalau tanpa Yesus, tanpa Tuhan kita? Apa artinya hidup ini jikalau waktu yang kita buang ini tidak ada artinya? Apalah artinya hidup ini ya? 8, 9, 10, 11 ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal lagi Bapak Ibu ya. Saya rindu jemaat Tuhan sepanjang tahun 26 ini ya, banyak mengalami perubahan yang lebih baik lagi ya, semakin setia, semakin semangat, semakin tekun mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, dari pagi saya diperhadapkan ketika saya dengan Pak Yoyo duduk di dapur itu Bapak Ibu ya, di pintu dapur itu kita bisa lihat kemana-mana Bapak Ibu. Lalu tadi kita melihat sesuatu yang bagi saya hari Minggu udah lazim lah Bapak Ibu ya. Ya, minggu-minggu ngicing Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah tidak ada hari yang lain? Saya katakan dengan Pak Yoyo, atau kalau harinya yang lain terus jogrok atau bagaimana? Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ciptakan itu semua hari itu baik Bapak Ibu. Ya, ini hari Sabat di mana kita harus berhenti dari bekerja. Ini harinya Tuhan di mana kita harus datang kepada Tuhan. Saya lihat kalau Bapak Ibu, ya kita orang Nasrani, yang kita ini adalah hari Minggu harusnya kemana? Itu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat, ya nampak itu ramai di situ Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya inilah buat perenungan kita bersama-sama. Yang ketika kita sedang santai bekerja atau sedang apapun ya Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu bertanya dalam hati Bapak Ibu, sebenarnya aku hidup di dunia itu apa sih? Nanti tanya sendiri panjenengan, sebenarnya aku hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk apa Tuhan kasih kita umur sampai panjang? Untuk apa? Bahkan ketika sudah kalau ulang tahun kita umur panjang, kita dikasih kesehatan dan kekuatan. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kita harus tahu Bapak Ibu, gitu. Kita harus tahu untuk apa sih aku ada di dunia ini. Lah terus ya apa sih tujuan dari semuanya? Ya ketika aku berlelah-lelah, ketika aku bekerja, banting tulang kepala jadi kaki itu sebetulnya untuk apa sih? Ayo, pernah gak seperti kalau nanti mulai berpikir demikian, ketika aku bekerja sampai kayak gini ya, sampai ini sebetulnya untuk apa sih? Ya, sebetulnya untuk apa? Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, banyak orang mengalami kelelahan mental Bapak Ibu, semua yang masuk di sini ya mengalami kelelahan mental, betul? Kalau sudah mengalami kelelahan mental apa? Stres, ya kan? Stres.
Uangnya banyak bukannya tambah bahagia, tambah damai sejahtera, tambah tenang. Waduh, malah gak karuan banyak seperti ini, neko-neko. Nah Bapak Ibu, banyak orang yang sukses tapi kehilangan arah rohaninya. Banyak terjadi hari ini. Nah Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10 sebagai perenungan kita pagi hari ini. Efesus 2 ayatnya yang ke-10 saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. Efesus 2 ayatnya ke-10. Jadi Bapak Ibu bisa tandain di rumah, kita renungkan bersama-sama lagi ya. Maaf ya, seperti hewan sapi itu Bapak Ibu ya, kan gak langsung ditelan firman itu, makanan itu ya. Nah, sudah dimakan terus dikeluarkan lagi, digayung-gayungi. Seperti itu firman Tuhan. Nanti di rumah digayungi meneh, dirasa meneh lah. Saya akan bacakan buat kita semua pagi hari ini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ya, ayat ini menegaskan bahwa ya, kehadiran kita di bumi ini, di dunia ini, bukan suatu kecelakaan. Walaupun mungkin orang katakan di luar sana, biar nih lo sakjane gak diarepi kok mbek wong tuamu. Mbekku dibuang loh wong tuamu mau. Nah, seperti itu mungkin ada seperti itu, ada cerita-cerita seperti itu di luar sana. Tapi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, kejadian kita, kehadiran kita di dunia ini ya, tidak ada yang namanya kecelakaan, tidak ada yang namanya kebetulan, tidak ada Bapak Ibu. Gitu loh. Jadi jangan sakit hati ketika mendengar jarene bapakku biar jarene ibu biar aku tapi digugur nih. Jangan sakit hati dengan hal itu, tapi kita harus tahu hari ini bahwa kita ini buatan Allah. Jadi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, melainkan kehadiran kita hari ini adalah karya agungnya Tuhan untuk tujuan mulia. Amin Bapak Ibu. Ini karya agungnya Tuhan Yesus. Aku ini mah diciptakan untuk tujuan yang mulia. Makanya kalau aku ada sampai hari ini, aku adalah alatnya Tuhan untuk menjadi berkatnya Tuhan. Aku siap untuk sampai hari ini. Oh, ada rencananya Tuhan. Oh, ada tujuannya Tuhan. Dan Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, karya agungnya Allah untuk tujuan yang mulia. Jadi kita itu hari ini ada, kita dipersekutukan dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Itu loh. Jadi gak ada yang namanya kebetulan. Ya, kita ada hari ini untuk menyatakan kasihnya Tuhan. Waduh, iku loh, anaknya Gusti Yesus. Kalau saya bilang kalau sekolah minggu itu kan sama Elio tuh, kamu anaknya siapa? Papinya Yesus kan? Papimu papi Yesus kan? Kita itu punya Allah, kita punya Tuhan, punya Bapa, yaitu papi Yesus atau Papa Yesus atau Tuhan Yesus. Jadi Bapak untuk menyatakan kasihnya Yesus. Waduh, itu anaknya sopo Gusti Yesus. Itu anaknya sopo, anak Tuhan Yesus. Wah, orang ini luar biasa. Kenapa? Ada Yesus di dalam hidupnya. Nah, untuk menyatakan kebaikannya Tuhan. Gilo, bukti nyata kebaikannya Tuhan. Walaupun masalah menghadap, aku tetap buat ini loh bukti kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya seperti di dalam Roma 12 ayat yang ke-30. Roma 11 ayat yang ke-36 mengatakan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, dari Dia. Segala sesuatu termasuk kita. Amin. Termasuk kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan, dan kepada Dia, kepada Tuhan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu tahu asal usul kita? Asal usul kita firman Tuhan Roma mengatakan dari Tuhan. Jadi asal
dijaga Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Jadi kalau kita ada sampai hari itu pemeliharaan Tuhan, bukan karena umpami panjenengan kata, bukan karena panjenengan sehat kuat, bukan karena pemeliharaannya Tuhan. Dan tujuan akhirnya adalah kemuliaan Tuhan. Itu tujuan akhir pengenalan panjenengan. Jadi untuk tujuannya. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita adalah buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah dan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Kita bahas yang pertama, karena kita ini adalah buatan Allah. Bapak Ibu lepas pelukis nih. Kalau ada pelukis atau pemahat lah seperti itu, ya, pasti yang namanya pelukis terkenal, ya, Bapak pelukis terkenal, pemahat terkenal, ya pasti ini barang-barangnya langka karena apa? Mereka teliti, mereka pekerjaannya baik, mereka ini ini luar biasa dalam mengerjakannya. Nah, mereka memiliki mahakarya yang mungkin dipajang di museum dengan harga yang miliaran, yang mungkin yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, kita ini buatan Allah dalam artiannya kita ini mahakaryanya Allah. Kita ini bukan disebut buatan lagi, mahakaryanya Allah. Bayangkan ketika Tuhan menciptakan hari pertama sampai hari yang ke-6, yang Tuhan katakan sungguh amat baik siapa? Hewan? Tumbuhan? Siapa? Yang Tuhan mengatakan sungguh amat baik tadi siapa? Ciptaan yang siapa? Ciptaan yang mana? Yang pertama, hari pertama sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. Yang ke-6 tadi Tuhan menciptakan siapa? Ketika Tuhan katakan sungguh amat baik, Tuhan menciptakan manusia hari yang ke-6. Sungguh amat baik. Kenapa kok gak pas bilang pada binatang sungguh amat baik? Kenapa gak bilang pas menciptakan tumbang sungguh amat baik? Enggak, yang Tuhan katakan menciptakan manusia sungguh amat baik. Karena apa? Dia ciptakan menurut rupa dan gambarnya Allah. Sinten niku? Kula dari panjenengan. Makanya katakan sungguh amat baik. Jadi kula kalian panjenengan mahakaryanya Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, bangga gak? Umelele koyo ini gimana? Iki mahakaryanya Tuhan loh. Kita ini karena kita buatan Allah, mahakaryanya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya kita diciptakan itu bukan suatu kebetulan. Ya, kita tuh dirancang khusus. Rupa kita tuh seperti gambarnya Allah. Itu rupa kita. Jadi jangan sampai di sini walaupun dipoles Bapak Ibu, tuh skincare sing regane jutaan Bapak Ibu. Ya. Beda dengan mahakaryanya Allah. Bapak Ibu pernah lihat itu yang model Bapak Ibu. Yang model sudah cantik Bapak Ibu, model sudah cantik akhirnya enggak operasi, semua operasi. Dan sekarang tinggal kulit dan tulangnya saja jelek. Kenapa? Dia enggak terima dengan mahakaryanya Allah. Jadi dirubah, itu juga tubuhnya dirubah sampai jelek. Padahal akhirnya cantik karena dia tidak terima dengan mahakaryanya Allah. Bapak Ibu, nggak usah beli skincare yang mahal-mahal. Yang penting mahakaryanya Allah ini dari dalam Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ketika Nabi Samuel disuruh Tuhan mencari raja, apa yang dikatakan Tuhan? Manusia melihat belegere, tetapi Tuhan melihat masuk belegere sing penting artinya, gitu loh. Memuliakan nama Tuhan. Mau dikasih skincare yang bagaimanapun, tapi kalau hatinya ini hitam, gitu. Bapak Ibu supaya dikasih Tuhan. Jadi kita ini mahakaryanya Tuhan, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, mahakaryanya Tuhan tadi kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita ini dijadikan manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, kita dijadikan manusia yang baru, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Jadi manusia lama kita sudah tidak ada lagi.
Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa kita buatan Allah, kita harus tahu ya, hari ini sudah tahu ya bahwa kita buatan Allah. Kalau kita sudah tahu buatan Allah, pastinya kita akan lakukan yang terbaik. Tapi Bapak Ibu, gak sembrono, gak gawe sakarepe dhewe. Pasti akan seperti itu. Oh, buatan itu buatan pabrik ya gampang rusak. Aku buatan Tuhan. Jadi kita pasti gak akan sembrono lagi dengan hidup ini. Ya, waktunya ibadah, waktunya melayani. Ya, gak sembrono, gak gawe sakarepe dhewe. Ya juga kita gak akan bisa membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena kita buatannya Allah. Oh, itu yo. Anu yo. Nakal, double jatuh. Tetep soge ayo. Dan aku loh, pas ibadah, pas pelayanan, uripku koyo ngene. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa kita adalah buatan Allah, kita gak akan iri dengan orang lain. Ada saya melihat kajian dari saudara kita saudara, saya sangat terberkati karena lebih dalam kajiannya. Kenapa kata-kata kita nggak boleh iri dengan orang lain? Berkatnya tuh bukan menyebutkan ya, maksud Allah mereka. Berkatnya Tuhan itu sudah diatur, sudah ditata. Engkau dapat, seperti selalu saya katakan bahwa engkau dapat 1 juta. Kalau berkatmu hanya 100, yang 900 pasti akan diambil olehmu. Tapi kalau berkatmu 1 juta, terus yang 900 diambil orang, akan dikembalikan lagi yang 900. Itu orang sedang iman itu. Terus orang tak kerani dewe-dewe. Uripe adewe ku yo diatur sing duwe urip. Luar biasa. Saya ya betul juga, betul kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu buatannya Tuhan, gak usah iri dengan mereka. Lah iku urip gak karo-karo nang Tuhan kok dijarno wae. Mau uripe malah koyo iku enak. Bapak Ibu semua dikasih. Jangan iri terhadap orang lain. Jangan minder juga. Gitu. Jangan minder. Kalau minder itu pernah saya alami Bapak Ibu, pernah saya alami. Kalau kita minder, berarti kita meragukan siapa yang membuat kita. Saya katakan kemarin saya kesaksian kepada anak praktek kemarin. Kenapa? Terlebih yang namanya Mince itu dia tuh minder, ya minder sampai minder itu dia mau melakukan apapun sampai dia takut dan gitu. Jangan dikira ketika saya bisa berdiri di depan, saya langsung bisa berdiri di depan. Saya itu gagal. Semua orang tahu. Saya gagal. Saya tuh cedak. Semua orang tahu. Saya tuh minder kalau ketemu orang-orang hebat. Itu saya minder. Itu saya alami. Tapi ketika saya dapat firman yang melalui Nabi Musa ketika dipakai Tuhan, jangan saya Tuhan, itu yang sudah sekolah Alkitab pun ketika disuruh presentasi di depan khotbah, saya setelah baca firman Tuhan, saya sudah angkat tangan. Maaf Pak, sudah saya tidak bisa. Saya benar-benar minder. Saya takut. Itu adalah ketika saya dapat firman ketika Musa, Tuhan jangan saya Tuhan, yang lain saja. Ketika Tuhan marahi Musa, hei, saya ngomong tuh awakmu, saya ngomong aku. Ketika Tuhan ngomong itu kepada Musa, itu tertampar saya. Apa yang saya harus takut, apa yang saya harus ragu. Musa yang tak pandai bicara Tuhan bisa pakai Musa luar biasa. Nah itulah Bapak Ibu. Mungkin kalau hari ini ketika saya ngomong masih ada mungkin 25%, 30% masih gagap pada kami sosial. Itulah saya dulu. Saya nggak berani, saya nggak bisa ngomong, saya ngomong jujur sama dosen saya. Nggak bisa Pak, saya nggak bisa. Ya jujur saya nggak bisa. Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan. Jangan minder, ya gitu loh. Aku gak bisa ngomong, beda sing pinter yang maju. Tidak, lu kita sama-sama buatan Allah. Kok amin Bapak Ibu? Kita sama-sama buatan Allah. Aku gak bisa nari, aku gak bisa nyanyi, aku yang gak bisa nyampein firman. Jangan minder. Selagi kau mau, Tuhan akan pakai hidupmu. Selagi kau mau, Tuhan yang akan berbicara, Tuhan yang akan melakukan dalam hidupmu. Itu yang dapat Tuhan pada Musa. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya, harga diri kita, itu bisa lagi nih, harga diri kita ini bisa dilihat oleh apa? Kenyataannya bahwa diri kita itu dicintai Tuhan. Itulah harga diri kita, amin Bapak Ibu.
kita, harga diri kita. Kalau kita dicintai Tuhan itu harga dirinya. Kenapa kok gak cintai ada? Kenapa kok tolong gosok kasih kenapa ada? Kenapa kok? Memang hidup kita gak dikhususkan menyenangkan orang, hidup kita dikhususkan untuk memuliakan nama Tuhan, firman Tuhan tadi. Bapak Ibu, kalau panjenengan berusaha menyenangkan hatinya orang, jenengan kan saya gangguan mental. Wis tak seneng le wong apik ditinggalkan iki wis ngrasani dari bule iki piye kabeh gangguan mental mungkin panjenengan. Jangan berusaha menyenangkan hati manusia, berusaha menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi harga diri kita, ya, harga diri kita karena kita dicintai Tuhan, bukan karena kita dihormati manusia. Itu. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, walaupun hari ini ya, tadi Bapak Ibu tidak dihargai, difitnah, apalagi tidak dihargai, tidak dihormati, difitnah, dirasani, dikecewakan, apalagi digosipin. Bapak Ibu, tidak mungkin hadiahnya itu piring cantik, Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu, ketika jenengan gak dihargai, difitnah, gak dihormati, dikecewakan, Bapak Ibu sudah mencak-mencak. Bapak Ibu, ketika jenengan sudah mengalami dan jenengan tetap bersyukur, hadiahnya sudah piring cantik, kayak disuai sebenarnya hadiahnya tuh ketika dicintai Tuhan, itu hadiahnya itu. Tidak hari ini kita bersyukur, kita bukan ringsun, kita bukan sopir yang hadiahnya piring cantik, bukan. Ya, hadiah kita dicintai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dari firman Tuhan, kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita, ya, tidak hanya untuk hidup saja, enggak. Tidak hanya hidup saja, menikmati keselamatan lalu menunggu mati, tidak Bapak Ibu. Tidak. Jadi diciptakan untuk pekerjaan baik, bukan berarti kita diciptakan diam. Oh, bersyukur sekali selamat, aku tetap selamat sambil menunggu kita mati. Tidak demikian Bapak Ibu, tidak demikian. Tetapi tujuan hidup orang percaya itu sangat jelas untuk melakukan pekerjaan baik. Sangat jelas nih. Nah terus gawe gue kan terus tapi ya Bu, berarti Tuhan salah berarti. Nah, Tuhan itu salah, nyiptakno. Tuhan sudah ngomong untuk pekerjaan yang baik. Terus saya tanya sama Elio, besok sekolah minggu tidak. Kalau nggak sekolah minggu anaknya kopi Yesus atau anaknya setan? Anaknya setan, lah sudah tahu dia setan kok. Gitu. Kok nggak mau sekolah minggu? Nah itu pekerjaan baik. Kita cerita pekerjaan baik bukan pekerjaan gegeran, bukan. Gitu. Itu bukan pekerjaannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pekerjaan yang baik artinya apa? Jadi buah dari pertobatan, yang buah dari hidup yang diselamatkan, orang yang diselamatkan itu pekerjaan baik. Buah dari hidup yang sudah diselamatkan, yang hidup kita yang sudah diselamatkan, ini loh pekerjaan yang baik. Ya, Filipi 2:12 mengatakan di sana, yang kerjakanlah keselamatanmu. Terus lagi dalam Matius 3:8, hasilkanlah buah pertobatan. Wes ngomong, hasilkan buah pertobatan, tetap kerjakan keselamatanmu. Jadi perbuatan baik ini. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah diselamatkan? Ragu Ibu. Kalau iya tuh, ya mudah-mudahan. Ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, kalau panjenengan mudah-mudahan, berarti jenengan sudah golongan tiap-tiap sing pasti. Nah, jangan sampai ini berkubu ya. Sebelah pasti, yang sebelah mudah-mudahan ya pasti, amin. Aku sudah diselamatkan. Karena apa? Aku sudah ditebus dengan darah Yesus yang sangat mahal. Aku sudah diampuni. Walaupun orang masih mengintimidasi aku sudah ditebus. Biar buat kakak tangan ini bebas. Tapi aku sudah diampuni oleh Tuhan. Sudah ditebus dan sudah diselamatkan. Jadi tunjukkanlah buahmu. Tunjukkanlah buah kita di mana? Di keluarga.
hidupnya luar biasa. Jangan sampai orang di luar sana kusuk-kusuk, dolar jadi ini tobat, tapi kok tobat. Jadi berkat di tengah masyarakat, jadi berkat di tengah pelayanan, ya, memberikan semangat kepada teman-teman yang lain, memberikan semangat, memberikan dorongan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kita tuh diperlengkapi dengan aleta karunia sendiri-sendiri oleh Tuhan. Entah itu 1, 2, 3, semua dikasih. Aku gak dikasih, gak mungkin Tuhan gak kasih. Semua dikasih oleh Tuhan. Tinggal kita menggunakan atau tidak. Disiapkan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bapak Ibu kalau tahu yang di dalam kitab Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan ibumu, dan sebelum engkau keluar dari rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Aku menetapkan engkau untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tuhan ngomong sendiri kepada Nabi Yeremia sebelum dibentuk dalam rahim ibunya dan sebelum keluar dari rahim, Tuhan sudah mengenal kita. Jadi sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi rencana Tuhan itu sempurna. Hidup kita tuh sudah dipersiapkan Tuhan itu sebelumnya. Jadi kalau ketika kita berdoa, ketika kita minta, sepertinya Tuhan tidak kasih, ya. Bukannya Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan sedang menguji kepercayaan kita. Benar gak orang ini? Benar gak? Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita menghadapi pergumulan hari ini, sebelum kita menghadapi pergumulan hari ini, ya, sebelum kita memasuki tahun 2026, Tuhan Yesus sudah tahu, ya. Tuhan sudah tahu terlebih dahulu jalan kehidupan kita. Tuhan kok tidak tahukah? Ya. Kalau kita ada masalah, Tuhan kok tidak tahukah kalau aku menderita? Tuhan tidak tahukah kalau hari ini aku mengalami kekurangan? Tuhan harus mengolong. Tuhan harus menolong. Sebelum kau lahir aku harus ngerti kowe jadi itu. Tuhan ngomong kayak gitu. Sebelum ada hari ini, sebelum kita memasuki tahun 2020, Tuhan sudah tahu apa yang terjadi sepanjang tahun. Tuhan sudah tahu. Jadi Bapak Ibu, kita harus percaya ini sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi semuanya Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Nah, apa yang Dia mau? Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah ini Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ya, Tuhan sudah ngomong, kamu buatanku, kamu ciptaanku, ya. Kalau kalian panjenengan ini gaweane Gusti. Nah, ibu ya, untuk Jawa ini kalau saged dengan kamu mengatakan, kalau kalian panjenengan ini gaweane Gusti, ya, buatane Gusti. Ya kalau kita sudah tahu itu, kalau kalian panjenengan ini diberkati Tuhan, dipelihara, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau kalian panjenengan dipersiapkan untuk pekerjaan yang baik. Nah, kalau kalian panjenengan ini sudah diketahui hidupnya mulai dari awal, sudah diketahui oleh Tuhan. Nah, ini yang terakhir, Tuhan mau sing dikarepe kali Gusti ini supaya kula kali panjenengan iki wonten lebete niku lho. Lebete napa? Lebete rencanane Gusti. Lebete napa? Lebete pekerjaan Tuhan itu mau lho. Supaya kita hidup di dalamnya, ya. Gaya hidup kita terus-menerus, ya. Hidup di dalamnya, bukan sekedar hidup, tapi selalu hidup terus-terus di dalamnya. Mulai dari pikiran kita, pola pikir kita, perbuatan kita, ini menyerminkan bahwa kalau kalian panjenengan ini gawean Gusti. Jadi nggak ono meneh orang nyipir gitu. Yuk, ikutlah jalannya Tuhan. Ya, orang nggak hati nih, orang hati nih. Tapi lagi nyatanya seperti itu. Ikutlah menjalani bertobat. Ikutlah, ikutlah. Orang nggak hati nih. Sakitnya di sini sakit, bahkan seluruh tubuh sakit. Bagaimana manusia bisa percaya dengan kita? Buah. Ya.
dalam panggilan Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, supaya hidup kita tidak amburadul, supaya hidup kita nggak kacau balau. Itu loh yang Tuhan mau ketika nanti sudah waktunya pulang. Baik sekali anakku, yuk masuk, ayo masuk. Itu loh yang kita mau. Kita ketemu katanya sekolah Nabi Yesus, ketemu dengan Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, hidup yang bermakna, hidup yang berarti, yang bukan diukur seberapa banyak harta yang Bapak Ibu kumpulkan, bukan. Mau ikut sungguh gitu, wong dunia mulai alas etan sampai alas pulang empuk kan habis teh dewi. Ketika disanjungkan tandanya, wah sampai alas sing kidule, sing etane alas iku mangga apa iki? Tumpak sawah iku yo etan. Apakah kita mau disebut seperti itu? Ya, hidup yang bermakna dan berarti, ya. Tidak tahu seberapa banyaknya harta yang panjenengan kumpulkan, tidak Bapak Ibu, melainkan hidup yang berarti, hidup yang bermakna, di mana ya kita bisa membagikan kasih Yesus kepada yang lain. Tak usah doa anak ini, bujur ini, tak usah bantu di sini. Ketika hidup kita bermakna, ketika kita bisa membawa anak-anak kita kepada Tuhan, itu uangnya banyak, ya. Tetapi anak-anaknya jauh daripada Tuhan. Panjenengan kali pulang meninggal, entek, gurung tek serene entek. Itu padahal jenengan bersusah payah mencari. Itu banyak kejadian, banyak kejadian, ya. Baru orang tua dikubur kemarin aja, meski gegeran perkara dunia, banyak. Tetapi itu bermakna ketika engkau meninggalkan harta yang sesungguhnya, yaitu Yesus, Ilu Yesus yang memberkati kita, Ilu Yesus yang menyelamatkan kita. Inilah Yesus juru selamat kita. Ketika kita membagikan Yesus kepada keluarga kita. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali ya dalam mari kita kembali dalam tuntunan yang daripada Tuhan, mengingat firman Tuhan pagi hari ini bahwa kita adalah buatan Allah. Sadari bahwa hidup kita memiliki nilai yang tinggi. Amin. Ada lelucon mengatakan begini, sapi sing badan regane 30 juta, tapi sampai sing wangi seberharga regane 300, itu sampai segitu. Kerja berapa sehari? 70. Bapak bisa melihat nilai kita itu tinggi Bapak Ibu. Masa Yesus kita nilai juga hanya 70.000. Seperti Yudas, Yesus itu nilainya tinggi tak terkira, hanya dijual 30 keping. Bapak Ibu, Yesus itu nilainya tinggi Bapak Ibu. Dan Yesus hanya bisa kita cari saat kita hidup, saat kita mati sudah selesai. Ketika kita datang beribadah, Tuhan gak minta uang kita, tidak. Tuhan minta hidup kita yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan minta hidup kita. Jadi cari Tuhan itu selama kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, sudah selesai. Gak iso meneh jenengan dongo, jenengan dikecing di nomi buku, gak ngaruh. Tidak mengaruh. Hari ini jenengan nanti meninggal, seperti dikasih Alkitab, gak ngaruh. Nah, jenengan hidup aja gak pernah baca Alkitab. Maka saya paling anti ketika ada keluhan, ketika ada jemaat Tuhan. Ketika dikasih Alkitab, saya sangat anti sekali. Uri pera mau baca Alkitab, mau mati di Alkitab. Kayak semua ini. Ini Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Cari Tuhan selama masih hidup. Kalau sudah mati, sudah selesai. Kan ayo cari Tuhan Yesus. Ketika nanti selesai kita ketemu Tuhan Yesus yang kita cari bersama-sama hari ini. Ya, hidup kita sadari bahwa nilai hidup kita itu sangat tinggi, bahwa berharga. Ya, kita hidup diri kita juga gambaran dari wajah Yesus. Jadi hiduplah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sedang dekatnya
jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Gak usah bawa kayak senyuman. Ya, mulai senyuman jadi berkat. Orang tertutup kayak gitu. Mulai senyuman, mulai teguran sapaan, ya, gitu. Hiduplah menjadi berkat bagi banyak orang, ya, dan hiduplah dalam ketaatan. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kita semuanya. Jadi, Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, jalani hidup kita dengan penuh semangat, ya, dengan pengucapan syukur, karena hidup kita memiliki tujuan kekal. Amin. Kalau kalian pada dengar dan baik, hidup yang memiliki tujuan kekal itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Firman pagi ini boleh memberkati kita semuanya. Tuhan itu tahu siapa kita, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik yang sudah Tuhan rencanakan dari semula. Dan ini yang Tuhan mau, bukan maunya orang. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Hidup kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi kalau hari ini ada pertanyaan dalam diri Bapak Ibu, untuk apa aku ada di dunia ini? Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk apa aku berjalan di dunia ini? Untuk memuliakan namanya Tuhan. Haleluya. Kita bisa berdiri sejenak. Tuhan mengenal kita lebih dari siapapun. Walaupun kita sudah cerita banyak pada teman, pada saudara, tapi Tuhan lebih tahu dari siapapun. Cerita hidup kita, rencana kita, keadaan kita, Tuhan yang tahu. Gak peduli masa lalu kita jelek, tidak baik, rusak, gak peduli. Tapi kalau Tuhan sudah memilih dan menetapkan, maka keselamatan ada di dalam kita. Mari berserah sepenuhnya pada Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Orang lain boleh tidak peduli dengan kita. Bahkan kita mungkin direndahkan, dicaci maki, dihina, digosipin, dikata-katain. Karena masa lalu kita yang tidak baik, masa lalu yang jahat, masa lalu yang cemar. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu saat kita menangis, saat kita tidak berdaya. Tuhan tahu saat kita sesak. Tuhan tahu.
Haleluya. Puji nama Tuhan, diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan keuangan kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di rumah ini. Kita berikan doa. Kami dan bersyukur kami kepada-Mu ya Bapa, bahwa saat hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu, karena benar melalui firman-Mu yang sungguh luar biasa dan segala kebanyakan memberikan kebaikan kepada kami sendiri dan teruskan Bapa dan anak-anak yang telah memberi bagi yang belum bisa memberi karena berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Yang bertugas silakan hatiku rindu untuk tetap melayani Tuhan.
dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Baik mereka ya Tuhan yang hari ini sedang bekerja usaha, yang bekerja dalam pertemuan